Tokyo Dome dan untuk sampai nonton itu bener-bener hassle free. Jauh banget experience-nya sama konser di Indonesia. Karena orang tuh santai banget gitu loh. Kayak gue kaget banget Kak, gue nonton sambil bawa bigindaku karena itu mereka boleh bawa makanan ke dalam. Boleh. Kita dibiarin mati kehausan. Iya. Tasnya nggak harus transparan kan? Enggak, itu juga gue benci Apa banget. harus nitip nggak sih? Bayarnya nggak bisa pakai QR. Harus cash ya nggak? Setelah sekian lama ya. Setelah berapa bulan purnama 1000 tahun. 1000 tahun setelah Sunghan keluar dari Rise. Oh belum keluar. Tarik kembali kata-kata lo, awas lo Setelah ya. Lukas keluar dari Wavy, nah itu gue yang lebih pas ya. Iya. Akhirnya kita bisa mendatangkan bintang tamu. Yes, kita nih guest star nih. Ini dari obrolan tadi kita langsung yang kayak iri pengen jadi kayak mereka gitu. Iya. Soalnya kan kayaknya hampir semua penggemar K-pop itu aiming for nonton konser di Tokyo Dome. Iya, bukan cuma penonton, maksudnya penyanyinya pun juga kayak itu kayak Tokyo ya? Dome tuh kayak apa ya? Wah, itu Bucket suatu list ya. Iya, kayak Rise bakal di Tokyo Dome nggak? pasti dong. Oh, Bisa. Bisa. Iya. Banyak. Nanti gue nonton. Iya. Monsta X? Enggak tahu. Tapi yang udah pasti kan Shiny nih. Iya, Nah, Shiny, kita ya. ngundang 2 orang Shawol yang selain duitnya banyak, keberuntungannya juga kayaknya Setahu gue tuh lu kalau menonton di konser di Tokyo di Jepang tuh lu tuh sistemnya raffle. Makanya nih gue senang banget nih ya kita ngundang 2 bintang tamu kita ini karena gue pengen kulik-kulik itu sih kayak gimana sih caranya bisa nonton di Jepang tuh kayak gimana sih aku juga ingin nonton. Gimana sih caranya supaya BCA approve kartu kredit gue ini 100 juta gitu Iya, kan. kayak gimana sih kayak gue pengen Tokyo Dome Tohosingi tapi tahun 2009. Iya, biar lengkap ya. Yang masih lengkap. Ada Nadia dan juga Ara, halo. Selamat datang. Halo Kak. Nadia ini influencer loh. Oh ya, kita kenalin dulu. Followersnya 4 juta. Oke, yang dari influencernya gede dulu ya. Iya, dari influencer gede Maaf dulu. ya influencernya sedikit nih. Enggak, yang kerja di agensi Yang ntar aja. Ntar aja yang nano. Ini harus yang makro dulu. Yang makanya dulu. Oke. Kenalin nama dan biasa siapa di Shiny gitu. Oke, nama aku Nadia. Aku suka Temin. Halo. Kalau Wonbin suka nggak? Suka. Nama sih Wonbin mulu sih. Ini kan Shiny. Iya, Shiny iya. gimana? Tahu. Oke. Mindset gue harus Syawal hari ini. Oke. Ara. Ya, halo, kalau aku Ara, biasa OT5 lah ya, tapi Ki. Oh. Kan bestie kita. Iya, Nanti one line cinggu. Online, iya, Nih benar, yang benar. gue senang nih kalau yang Ara ini kayak dia tuh udah beberapa kali sering DM juga di podcast kekoreaan anonim, sering kita bacain curhatnya juga gitu ngomongin. Terima kasih loh Iya. atas dukungannya sama ini. Dia pendengar setia gitu kayak kita jadiin brand ambassador aja kali ya. Boleh. Jadi kayak satu ketika dia kan dulu kan kita punya program namanya Cerita Habis Konser kan. Dulu ketika saat itu kita disokong oleh agensi besar ya saat dulu ya. Iya. Dan kita kan keluar dari agensi Iya, nih. sekarang kita udah gabung di Big Planet Mate soalnya. Kita ibaratnya kita kayak Oni sama Temin nih. Griffin ya? Iya, ya. Mereka Iya. berdua SM soalnya. Iya mereka berdua SM. Kita tuh kayak sering banget ngundang-ngundang bukan tamu atau enggak sesama fans yang nonton konser K-pop kan buat cerita-cerita. Jadi nggak cuma dengerin dari point of view kita aja karena kita pasti ujung-ujungnya Wonbin lagi kan gitu. Jadi kayak kita senang banget dulu ada program Cerita Habis Konser. Nah si Ara ini kayak pengen volunteer lah, kayak pengen dia kan banyak nonton Tokyo Dome juga, terus yang kemarin baru Korea, terus gue bilang boleh deh, kita juga lagi prepare gearnya juga. Jadi gue senang banget Ara kayak inisiatif. Gue seneng kayak ini loh gimana ya, kayak Ara kayak butuh sebuah platform pengakuan dari pendengar kalau kita tuh relevan tau. relevan. Makanya kalau misalnya ada pendengar Anjay. kekoreaan, kalau misalnya Tolong agensi KOL kita kalau dia. nggak, kita aja mau charper sama Ara. Iya. Karena kita tahu dia kerja di agensi. Iya. Jadi kayak kalau ada pendengar kekoreaan yang punya pengalaman atau nggak cerita-cerita tentang Korea atau mau ngebahas tentang Korea, boleh banget. Mainlah ke studio Main kita. ke studio kita kayak nggak kalah sama studionya Nggak kalah. Dive Eric Nam. Malah lebih bagus. Gimana pendapat? Bagus Oke. banget. Kita akan memulai cerita Mulai. mereka ini gimana nih? Apa sih yang paling, kalau kita ngomongin soal konser K-pop di Tokyo Dome khususnya konser Shiny ini, mungkin gue pengen tahu
kenapa kalian se-eager itu buat nonton dari Ara dulu? Kalau gue jujur ya sebenarnya 2023 tuh udah hampir ninggalin K-pop, kayak yaudah as a side dish aja. Cuman kayak waktu itu kebetulan ada My Shiny World, jadi tuh video Shiny, bukan video sorry, film yang untuk ngerayain 15 tahun anniversary-nya mereka juga. Di situ kayak nonton terus akhirnya kok kangen ya, terus kayak ke-trigger lah itu. Dan kebetulan di bulan November itu di-announce ya, untuk bulan Februari mereka ada Japan Final SWC di Tokyo Dome. Nah dari situ tuh mulai cari infonya. Awalnya tuh mau beli di seller Japan, sampai akhirnya di-approach teman, jangan beli sendiri aja kayak gitu. Dan tadi kayak Kak Dita juga udah jelasin ya kalau misalnya di Tokyo Dome itu selalu raffle, kecuali yang di floor itu harus SWJ, jadi member gitu, harus membership. Tapi khusus ini ya resident Jepang kan, kita nggak bisa. Setahu aku mungkin bisa, cuman susah, emang susah. Jadi temen aku semuanya nyoba, aku belum denger ada yang berhasil sih. Gitu. Raffle itu artinya Tokyo Dome tuh kan ada 3 lantai, yang paling bawah yang premium itu, kedua sama yang ketiga. Nah raffle-nya itu antara 2 sama 3. Jadi mau paling ujung paling atas sampai paling bawah itu lo berkesempatan dengan harga yang flat itu, which is 1,4. Murah banget. Kalau di rupiah 1,4? 1,4. Cuma Nggak nyampe 1,4 sebenarnya. Ada tuh 3,5 juta. Kemarin kita nonton Treasure itu 3,5 juta. Serius 1,4 juta kalau dirupiahin. Serius, gue nggak bohong, gue bisa kasih Emang lihat ininya. Wow. Transaksinya. Damn. Anjir, gue kira kayak bisa 5 jutaan gitu kan. Gue mikir Jepang ya, kayak UMR-nya kan lebih tinggi. Gue kira lah emang kita mau aja dibodoh-bodohin. Ternyata selama ini ya. Nah jadi bener-bener pengen seenggaknya gue harus punya nih, mumpung ada kesempatannya di Februari nanti, gue harus seenggaknya di stage idaman mereka sendiri. Sama kalau kita lihat footage tahun-tahun dia sebelumnya pun kayak itu adalah footage terbaik gitu. Kayak aku pengen lihat Shiny di tempat yang terbaik, yang which is mereka juga proud of gitu. Kalau Nadia gimana? Kalau aku kan Kamu emang impulsif aja ya. aku tuh emang awalnya sebelumnya kan inget gak sih waktu sebelum Jonghyun itu kan mereka kan mau konser kan di Tokyo Dome. Aku tuh udah hampir mau nonton Kak, karena kan aku mikir kayak ini first time ya Tokyo Dome, tapi karena ada kejadian jadi nggak bisa. Terus kemarin akhirnya aku sama temanku kita nobar yang SWC di Korea, terus dari situ kayak wow bagus banget gitu kan, tapi kita nggak pikir buat nonton dulu karena kan mereka udah announce kayak kita mau ke Osaka, ke Nagoya, bla bla bla. Aku bilang ke temanku sekalian nunggu Onyu kan nggak aktif ya, jadi kayak tunggu aja yang di Tokyo Dome, pasti ada nih finalnya. Sampai akhirnya karena kita berdua sama-sama sibuk, tiba-tiba Januari nih udah selesai si general sales-nya. Nah kalau buat yang raffle itu tuh sebenarnya SWJ as long kita punya residen di Jepang itu bisa Kak. Dan memang dia tuh ada kayak kalau di ground namanya premium seat, sama satu lagi aku lupa apa namanya. Itu dia harus 3 tahun membership dulu kalau mau. 3 tahun? Betul. Kalau misalkan mau Dari sekarang di ya. depan. Dari sekarang Kayak gitu. Tapi ini menarik sih, kayak itu benar-benar filtering lu fansnya doang, benar-benar fans, kayak nggak influencer yang ngundang. Bukan. Iya. Tapi kayak ada filtering minimal 3 tahun member kan. Biasanya orang member, mau konser gue member aja deh gitu. Berarti benar dicari fans lama gitu. Menarik. Iya, dan itu dia ada merch tambahannya kalau misalkan di premium. Nah kalau yang raffle ini emang harganya murah kan, sekitar 1,4an, tapi dia itu di acak tuh. Iya, tapi random dapetnya. Dan biasanya dia H-7 ya baru keluar kan, kayak tiketnya tuh kapan kemarin. H-7. Jadi kayak seatingnya. gambling. Iya, kita duduknya di mana tuh gambling, tapi pasti dapat kan. Karena aku sama temenku tuh sama-sama sibuk, jadi kita pas Januari, udah ada, ya udah kita cari aja di seller Jepang kayak gitu sih. Seller maksudnya calo? Fans tapi fans Jepang tapi jual, karena satu orang tuh dia bisa minimal 2-4 kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan dia beli 4, dia tuh open juga. Nah menariknya tentang Jepang nih, jadi dia tuh nggak mau jual ke foreign fans. Oh gitu. Betul. Jadi aku tuh kemarin kebetulan kan aku punya teman di Jepang beberapa. Jadi buat transaksinya itu dibantuin sama temanku yang orang Jepang. Karena mereka tuh kalau misalkan ke foreign fans tuh kayak agak gimana gitu. Jadi agak kesulitan lah buat bahasanya juga mungkin. Karena aku dibantu, akhirnya kemarin dapat lah, dan nggak terlalu mahal banget sih kalau menurut aku. Dijualnya tapi tetap beda dong harganya, lebih mahal dikit. Betul, karena kan udah tahu kayak tempat duduknya mau di mana. Oh iya, tergantung. Iya, jadi kalau misalkan kemarin kan aku
aku dapetnya di lantai 2 itu dekat sama ground, dan itu kereta-keretaannya Shine itu kelihatan lah merekanya. Best view juga ya itu ya termasuk. Berarti misalnya beli di seller kemarin berapa kalau dirupiahin? Sekitar 3,an. Oh masih oke. Masih, iya karena nggak di coy. ground sih. Iya. Lantai 2. Itu gue gitu penasaran kalau misalnya beli sama seller Jepang, identitasnya gimana? Pakai punya temenku yang orang Jepang. Oh nggak ngaruh pas masuk? Enggak, yang penting si temennya tuh dibawa, dan dia tuh kan pakai QR ya. Iya. Kemarin kan. Iya, jadi as long ketika orang Jepangnya ketemu sama temanku yang bisa bahasa Jepang, dia langsung kayak oke, kita transaksi, terus dia kasih QR-nya. Jadi kita bisa masuk bareng sama merekanya. Mungkin gitu. poin menariknya ya sebenarnya masuk Tokyo Dome dan untuk sampai nonton itu benar-benar hassle free. Jauh banget experience-nya sama konser di Indonesia. Karena orang tuh santai banget gitu loh, kayak even 20 menit mau show pun mereka masih ada yang di luar, masih beli makanan, dan gue kaget banget Kak, gue nonton sambil bawa gyuka, bukan gyuka? Makanan. Iya, makanan, gitu, iya. Aku makan es Gindako, gue bawa Gindako karena itu mereka boleh Bawa makanan ke dalam? boleh, dan itu diperiksa. Kalau kita dibiarin mati kehausan. iya kan. waktu gua nonton Taylor Swift di Singapura juga gitu, enak banget yang kayak kan? beneran hassle free, kayak nggak perlu tukar gelang dulu, nggak perlu apa itu, nggak perlu, tinggal ngasih lihat bukti pembelian yang ada di Ticketmaster, scan masuk udah gitu. Betul. Terus di dalam mereka nyediain free flow air minum juga, kalau misalkan mau yang gratis bisa juga beli di situ, dan jual makanan dan bisa dimakan sambil nonton konser. Nah itu enaknya kayak gitu nggak sih? Kayak Even itu maksudnya semua kan seating kan, dan itu jadi lebih mudah gitu loh, kayak ya udah bebas keluar masuk atas. Tasnya nggak harus transparan kan? Enggak, itu juga gue benci apa banget. harus nitip nggak sih, bayarnya nggak bisa pakai QR Harus cash ya nggak? iya ya ampun, Gampang banget, dan itu pun pemeriksaannya nggak yang nyampe ketat. sampai dipegang-pegang gitu. Enggak sama bahkan sekali. nggak ada yang kayak, bukannya gue menyampingkan safety measure ya, cuman kayak benar-benar nggak ada yang metal detector atau gimana sih, karena mungkin ngeliatnya Kayak benar-benar genuine kita mau nonton gitu. Karena kayaknya kalau udah nonton di Jepang kayak udahlah aman gak sih, kayak kitanya juga gue nggak tahu sih ya gimana. Tapi kalian sebagai penonton Indonesia dengan mindset konser di Indonesia pasti kan culture shock banget gitu ya rasanya benar, gitu. benar. Dan dari cerita yang tadi, kayak apa sih yang menurut kalian nih, sebelum kita bahas tentang performance, apa sih yang menurut kalian perlu banget dilakukan atau ditiru dari penyelenggaraan konser di Tokyo Dome? Karena kita kayaknya dari tahun ke tahun permasalahannya penyakitnya sama, nggak pernah berubah gitu. ya. Masalah overcapacity, terus tiket yang dibilang terlalu mahal lah, apa ini segala macam. ternyata view tiket nggak sebanding. Betul, ya. Terus juga mungkin kitanya mungkin yang kurang literasi juga, kalau ternyata stage plan-nya itu tidak sesuai dengan udah di note sebenarnya, tapi kita nggak expect ternyata bakal sejauh itu dan segala macam. Nah kalau dari kalian sendiri masing-masing, apa sih yang menurut kalian yang kayak Indonesia tuh harusnya bisa nih kayak gini gitu, kita tuh bisa karena, atau kita mungkin ada hal yang pengen tapi agak susah deh kayaknya gitu. Kalau dari aku ya, mungkin di Jepang juga teknologinya lebih bagus kali ya. Jadi even yang mereka pastiin tuh kita bisa masuk dengan mudah. Yang kedua tuh lightstick tuh beneran nyambung sama performance, dan itu jadi sebuah performance, which is itu hal yang aku juga kaget. Mungkin nanti dibahasnya lebih ke performance ya. Cuman mungkin yang bisa diterapin di Indonesia tuh mungkin gak usah lah ya yang nyampe kayak kita dibatasin gak boleh bawa minum. Like we are all human, kita butuh minum di acara konser yang berdiri, ikutan nyanyi sepanjang itu. Menurut gue itu bukan hal sesuatu yang lu punya kewajibannya sepromotor untuk take out gitu loh, karena apa sih, kita nggak, mayoritas muslim nggak mungkin bawa minuman keras kan. Iya nggak sih. Betul. Kedua, nggak perlu tuh ya tas-tas PVC. Kayak I mean lo kan bisa ngecek. Iya. Dan kita kita juga tahu, kita maksudnya fans K-pop gitu, kita juga nggak yang bawa sajam atau hal-hal aneh kan. I mean lo juga punya metal detector di depan, kayak ngapain sih hal-hal yang terlalu ribet. Menurut gue masih nggak masuk akal sih di kepala gue, kayak tas PVC which lo juga bakal buka tas gue juga, lo bisa lihat apa isinya, lo bisa cek itu ada sajam atau enggak, kayak gitu sih Kak. Kalau dari aku paling kayak lebih ke privilege VIP kayak gitu sih. Soalnya kalau di kita tuh kayaknya VIP sama yang biasa tuh beda ya. Nah aku tuh kemarin lihat di Shiny, kamu lihat nggak? Dia ada gate sendiri dan itu VIP itu bagus banget. Gate apa maksudnya? Jadi gate-nya tuh bentuk masuknya beda kan. Gate-nya tuh kayak kotak tapi bentuk lightnya kayak diamond gitu. Itu bagus banget. Aku sama temen aku walaupun lagi hujan kita kayak ngeliat, keren banget ini yang VIP. Kita nggak bisa ya foto-foto di situ ya, itu VIP doang. Bisa tapi nggak bisa masuk. Karena itu VIP ya. Iya, terus kayak ada
lampu-lampunya. Jadi kayak bener-bener special treatment nih, lu VIP, lu bayar kayak lebih mahal. Jadi nggak cuma sekedar dikasih lanyard doang ya. Betul. Itu bisa nyetak sendiri juga kan ya kalau lanyard gitu kan. Sama paling makanan sih, maksudnya kan kalau di Jepang tuh memang pas kita habis QR kita bisa masuk, terus kita bisa kayak cari makan di dalam, masuk bawa ke dalam. Kalau di kita tuh masih kita bawa di holding area beli makanan, beli aqua, tetap gak bisa dibawa masuk. Ya enggak, atau enggak gini, kita masuk, dikeluarin makanan kita, terus kita harus beli makanan F&B atau enggak makanan sponsor lah. Itu baru boleh kayak ngapain sih? Iya, itu agak aneh sih. Dan kalau udah beli makanan di F&B dalam, kita juga nggak bisa bawa lagi tuh ke dalam venue-nya. Ya kenapa? Cuman mungkin karena di kita kan generalnya berdiri ya, jadi mungkin ya itulah kali pertimbangannya supaya nggak banyak sampah kali ya. Iya, mungkin lebih ke sampah kali ya. Padahal masalahnya nggak kayak orang Jepang sih ya. Betul. Tapi sebenarnya kayak kalau kita nggak pernah mencoba dan untuk berusaha untuk kayak oke, kita tes dulu nih misalnya ya dengan ya boleh makanan segala macam, tapi diusahakan kayak ketertibannya juga akan dijaga gitu. Kayak pasti bisa lah menurut gue kecolongan-colongan kayak kemarin pas IU aja kan kita nggak boleh ngerekam sama sekali kan selama sepanjang performance sampai encore. Banyak yang kayak ngerasa ini kenapa sih nggak boleh, sementara kan kita pengen konser itu kepengen yang kayak ya pengen ngerekam juga gitu, tapi dari pihak manajemennya kayak ngerasa enggak, kita pengen lo present kan sebenarnya. Itu aja sebenarnya kita bisa tuh nahan diri untuk nggak ngerekam sampai akhirnya dibolehin ngerekam kan. Gua rasa kayaknya perlu juga sih cara itu dicoba aja dulu satu gitu loh, kayak biar sebenarnya aku ngerasa kita tuh sebagai orang Indonesia, apalagi generasi yang sekarang, kita tuh mampu loh untuk tidak buang sampah sembarangan. Betul. Yang hal-hal yang menjaga kebersihan, yang kayak nggak ya sebutlah nggak bawa minuman keras gitu misalnya kayak ya anak fans K-pop siapa sih yang bawa minuman keras gitu ke konser kayak emang kita GD mau mabuk di konser kan nggak mungkin gitu loh maksudnya. Iya sih, oke. Nah oke, kita masuk ke Tokyo Dome nih, performance kayak gue jujur nggak kebayang karena siapapun yang perform di Tokyo Dome, I'm not really like gimana banget gitu kan. Kalau dia kan mungkin lebih, kalau dari zaman Helsinki gitu kan lebih berasa gitu. Tapi keinginannya gitu. Itu kalau yang Shiny live band dong ya kan? Enggak bawa live band sih. Ada beberapa nggak sih hari kedua ada tahu? Aku nggak ngelihat sih bandnya. Ada dia. Ada tapi nggak full. Kalau di beberapa performance. Iya. Oh kalau tadi tuh ada yang mau gue tanya, lupa. Oh kalau ini belum kayak performance-nya, tapi secara teknis audionya tuh enak gak? Oh ini, jadi aku tuh ikut 2 hari kan. Yang hari pertama tuh aku benar-benar di depan, jadi lurusannya stage. Yang hari kedua aku di pojok, benar-benar lebih enak tuh ngelihat screen yang di samping lah. Menurut aku secara audio itu lebih enak yang di samping, karena yang di depan benar-benar lurus sama stage itu dapat gema. Kan gitu. Sama. Bahkan gue kemarin di Treasure juga gitu. Apa ya, gue merasa kuping kita kayak sakit banget. Apakah karena ini salah kuping kita atau salah? Gue takutnya memang teknologinya nggak nyampe kayak Jepang sih. Even di Tokyo Dome pun kayak gitu. Jadi gue kayak mau fanchan ini jadi ragu karena loh kok udah duluan, gue malah deket denger gemanya gitu. Gitu. Begitu di hari kedua gue yang lebih deket sama speaker itu jelas banget dan enak. Iya, gue juga waktu di Taylor Swift, gue juga di pojok gitu dan suaranya itu nggak gema sama sekali, kayak literally beneran kayak Taylor tuh nyanyi depan lo gitu. Dan itu padahal point of view panggung itu samping gitu. Makanya gue pikir pas kemarin Treasure, gue sempat nanya sama dia, ini tuh apa karena kita duduk di posisi yang gak ada sound systemnya atau emang kuping kita nih yang salah? Lah kan yang Ayu lu kan agak nyamping ya. Lu enak kan? Gue di tengah. Iya. Gue bilang nih Ron, kok gue sakit banget kuping gue. Makanya gue pakai earplug itu. Makanya gue saat menyarankan kayak lu pakai earplug deh gitu. Oh jadi oke. Oh iya. Terus apa yang bikin Tokyo Dome ini jadi istimewa? Ya, apa sih kenapa? Kayak mungkin dari Shiny-nya dulu deh, kenapa yang bikin? Gitu. Kalau aku kan kebetulan aku ngikutin udah lama juga ya Kak, dan emang dari Shiny-nya sendiri tuh Tokyo Dome tuh punya kenangan lah kasarnya. Jadi emang kalau as a Syawal, menurut aku tuh Tokyo Dome tuh kayak manasik haji, kayak cita-cita terbesar kita tuh Tokyo Dome, karena terakhir Tokyo Dome tuh yang 2017 kalau nggak salah ya, yang Jonghyun kan, dan itu kan semuanya aku kan nggak datang. Jonghyun masih ada yang 2007. Berempat dong. Tapi tetap lanjut dia. Sorry gue potong, itu yang Tokyo Dome sempat berlima nggak sih?
Sempat ya? sebelumnya. Terus kan mereka tuh udah nggak ada kegiatan kan berlima, terus mereka mau di Tokyo Dome Februari itu. Tapi kan ternyata ada kejadian dan tetap jalan kan konsernya. Terus aku kan nggak datang ke sana karena emang nggak jadi, dan aku denger streamingnya semua fansnya nangis banget Kak itu di situ. Karena baru berapa bulan setelah kejadian kan. Makanya pas ada lagi tuh pasti kayak ada kenangan, dan itu tuh kerasa banget dari Shiny-nya. Jadi kalau misalkan di Korea tuh wah happy. Aku kan emang gak datang, tapi aku lihat streamingnya kayak aduh seru banget Minho. Tapi itu aku nggak tahu kenapa di Tokyo Dome tuh sesedih itu, tapi bahagia tapi sedih banget karena ada beberapa lagu yang ngingetin ke Jonghyun, dan VCR-nya pun mereka masih bawa Jonghyun berlima waktu opening. Selalu sih, maksudnya yang VCR mereka tuh selalu cuman bawain. Aku ngerasa gimana ya, event pertama kali Shiny di Tokyo Dome itu kan sesuatu yang haru ya. Betul. Begitu mereka datang itu sebenarnya kelihatan banget sih dari matanya, kayak apa ya, seneng tapi sedih, kayak ada duka tersendiri. Iya gitu ya, sedihnya tuh lebih yang kayak apa ya, kangen kali ya, karena kan emang itu kan tempat memorable place-nya mereka juga. Apalagi saat itu bertiga doang kan, belum ada Wonyo ya. Betul juga. Jadi kayak emang pas dari awal juga kelihatan merekanya agak-agak gimana, dan emang pas terakhir juga yang Minho nangis banget itu. Iya itu aku nggak nyangka sih. Kenapa Minho nggak pernah nangis? Gak pernah. Jarang. Iya. Kalaupun dia nutupin. Ini tuh bener-bener kamu ngeliat matanya air matanya net. Itu pas momen apa? Itu pas momen fan project. Pas kita bawa hand banner gitu kan. Hand bannernya apa tulisannya? Shower Love Shiny. Iya pokoknya. Shower Love Shiny. Oke. Tapi itu bener-bener emang Tokyo Dome tuh pokoknya emang harus deh kalau kamu shower. Tapi mungkin yang ngebuat ini vibes-nya kayak gitu agak sedih haru tapi senang tuh karena setlistnya yang beda banget sih sama Korea. Iya, kan mereka punya lagu original Jepang kan ya. Betul, dan karena mereka terakhir kali itu yang Superstar kan, yang which is itu bareng Don't Call Me. Jadi lebih banyak yang dulu lama-lama, yang kebanyakan berlima. Dan itu rasanya lebih kayak kok kayak DDD atau Five ya, bukan kayak konser baru SWC Perfect Illumination kayak gitu. Karena kebanyakan tuh lagu-lagu lama yang dibawain, dan itu bener-bener fans Jepang juga ngerayain itu banget sih. Jadi even itu holding memories, tapi mereka pun senang karena akhirnya lagu itu dibawa lagi kayak gitu. Parah. Kayak gue nggak tahu ini di konser Korea atau Jepang, pokoknya ada fan camnya Mino yang viral. Jadi kayaknya everybody ya, kan mereka ada koreografi. Si Mino tuh tribute ke koreografinya Jonghyun yang dia natap ke langit gitu. Sekarang kan Jonghyun kan lagi ada di surga lah gitu kayak. Itu di Korea atau Jepang ya? Dua-duanya Kak. Kayak kayak gitu, kayak selalu kayak gitu. Itu kan viral, muncul di Twitter gue kan kayak wah kayak ya itu maksudnya itu momen-momen yang cuma bisa kita temuin kalau di konser. Ya Minho emang dari dulu sih kalau everybody dia pasti ada memang tribute buat Jonghyun ya. Mau dimanapun. Minho tuh di antara member selalu yang paling jarang ngomong, tapi secara gerakan dia selalu nunjukin kalau kita tuh masih berlima gitu. Walaupun kita bertiga performa, kita masih berlima. Kayak gitu. Dan menurut aku keren banget sih, even mereka kemarin bertiga itu Tokyo Dome segede itu menurut aku masih kerasa full. Parah. Masih itu tadi sempat nanya kayak gue pernah ngelihat Shiny berempat berlima. Pernah nggak ya gue di Jakarta ya nggak? Pernah, SWC kan kita ketemu. SWC 5. Itu mereka lengkap ya? Masih lengkap. Yang pas, yang itu lengkap ya? Iya. Tapi yang sebelumnya yang 3 itu kan Onyu waktu itu nggak ikut, masih sakit kan. Nah pas berempat kayak gue merasa oke karena panggungnya juga ya kecil gitu aja. Ya udah gitu aja gitu. Tapi tiba-tiba di Tokyo Dome cuma 3 gitu. Kayak tadi sempat pengen gue tanya sih kayak apakah itu membuatnya terasa sangat sepi atau gimana? Malah enggak ya ternyata justru ya. Oke. Taemin keren banget sih, tapi ya dia nge-cover 2 orang kayak aku kan tahu Taemin dari nggak bisa nyanyi ya kayak cuman yang nari-nari ego. Lebih nggak bisa nyanyi Taemin atau Minho? Jangan dibahas kayak Kak. Tapi kan ngomonginnya Taemin ya. Tapi kan kata Ara dia di dance. Tuh, lu gimana sih lu? Kan ada jatahnya masih. Emang Taemin nggak bisa ngedance? Bisa. Taemin terlalu OP dia, nggak susah. Nggak, dia terlalu OP. Iya, maksudnya kan kayak kita semua tahu lah ya, Taemin kan main dancer Kak, maksudnya. Terus kayak kita juga tahu dia belajar vokal tuh sama Jonghyun gitu. Jadi itu ketika dia bawain Sherlock partnya Jonghyun tuh kayak bener-bener yang Taemin, ini Taemin loh bisa teriak-teriak, bisa nge-cover Jonghyun. Jadi kayak
Kalau aku sih waktu itu aku nangis ya, karena aku kan ngefans sama dia. Iya, aku ngefans dari 2008 kan Kak. Aku bener-bener kayak ngerasa ini loh titiknya aku ngelihat idol aku seprogres ini gitu, kayak aku bangga walaupun aku nggak kenal dia kan. Jadi kayak bener-bener kayak yang wah gila sih Taemin, dan dia tuh nggak kelihatan capek sama sekali. Iya, itu pun gue bingung gimana. Iya kan, padahal dia dance-nya udah kayak robot yang bener-bener pakpuk, tapi itu bener-bener ya udah dia masih have fun, masih enjoy gitu. Jadi Tokyo Dome itu in total full performance 3 jam, 29 lagu, dan gue nggak ngerti, dan VCR-nya tuh pendek-pendek, bukan yang panjang. Iya banget. Yang maksimal tuh kayaknya 4 menit doang deh. Pas dancer gak sih yang mereka? Iya, dancer yang paling lama itu kayak cuma 5 menit, 6 menit. I mean, kok bisa ya? 2 hari lagi ya? Iya, dan jarang ngobrolnya juga nggak lama banget ya. Mereka tuh kebanyakan nyanyi loh Kak. Jadi kayak bener-bener yang gila, dengan vokal yang sebagus itu, narinya sekeren itu, kok bisa dia masih hai ketawa-ketawa kayak. Dan itu live parah. Ya, sorry. Iya. Banget. Oh ya. Maaf ya. Ini live semua. Itu nggak backtrack. Tapi ya kalau gue pikir-pikir kayaknya emang culture konser di Jepangnya juga lebih ke performance fokus yang banget. emang fokus ke situ. Dan jadi juga kayak mereka nggak terlalu mentingin. Kalau gue sebagai fans Indonesia nih, penonton Indonesia, kayak justru itu kadang-kadang sesuatu yang gue tunggu-tunggu gitu. Tapi kalau gue denger dari cerita ini, terus gue pas nonton Taylor Swift kemarin juga kayak itu gue ngerasa ada culture yang berbeda antara bagaimana mereka nge-treat fans mereka yang memang suka music as a musician gitu, sama yang emang kayak fans-fans kayak kita ini gitu, fans-fans Indonesia yang emang kayak heboh aja, bukannya bermaksud buat ngejelekin juga, enggak, cuman kayak emang beda treatment aja gitu. Iya, memang kalau Jepang tuh production scale-nya wah gokil sih, kayak apa ya, kayak stage-nya juga apa ya, banyak gimmick-gimmick gitu loh. Gua enggak tahu kalau yang di Nissan Stadium ya, kayak kalau yang Toshinki tuh Yuno sama Changmin terbang dia. Aku lihat juga. Ini kan juga pernah kan terbang. Ya maksudnya banyak gimmick. Waktu itu di Twitter sempat rame kayak memang kan kalau musik Jepang enggak apa ya, exposure-nya nggak nyampe di sini kan, tapi kalau lihat mereka kan selalu jualan DVD konser. DVD konser Jepang, gue nggak tahu kenapa audio sama visualnya tuh beda banget sama Korea, kayak mereka punya teknologi yang lebih bagus daripada Korea. Itu selalu cakep-cakep banget. Blu-ray pokoknya. Konser Toshinki yang 2000 bahkan yang 2007 aja menurut gue tuh 4K banget untuk gue tonton lagi sekarang. Pada saat itu kan teknologi audio visual nggak secanggih sekarang kan, tapi itu bagus banget pada skala itu. Kayak emang sih Jepang tuh kayak wah, kayak teknologinya nggak bisa kita kejar lah gitu. Itu sih yang makanya bikin kayak gue nggak tahu sih, mungkin apakah ada rezeki suatu saat gue pengen nonton sesuatu di Jepang itu karena sama juga kultur penontonnya ya kan. Betul banget. Gue kan Jepang itu sama sekali mereka nggak suka ngerekam ya, beneran nonton gini-gini doang kayak. Bener. Tadi gue sempat nanya-nanya ke Ara, gimana sih penonton Jepang tuh beneran nggak ngerekam sama sekali, emang sebeneran se-strict itu mereka dari awal sampai akhir. Bener. Dan itu tuh ada petugasnya yang bawa pelang gitu kan, nggak boleh ngerekam kayak gitu. Di waktu itu temen aku di Twitter tuh cerita sih, beneran dia di day 1 sebelahnya dia tuh diambil, ditarik orangnya, disuruh keluar karena ketahuan ngerekam. Tapi aku pribadi karena ini pengalaman sekali seumur hidup ya, di hari kedua aku ngerekam banyak sih. Nggak ketahuan? Untungnya gak ketahuan, karena bodo amat deh mau keluar. Kemarin gue udah nonton, cuman ini gue harus punya, gue harus punya dong. Nanti tulis ya. Enggak, maksudnya kalau yang Ayu kan gue ada colongan, terus ditegur ya udah ditegur aja, nggak sampai dikeluar. Ini kalau Jepang tuh se-strict itu lu beneran diusir kan, kayak rugi nggak sih duit lo? Dan aku ada di konser sebelumnya, maksudnya bukan Shiny ya. Aku tuh kan nonton di ground kan Kak. Terus sebelah itu tuh termasuk depan dan samping kanan samping kiri aku tuh fans Cina sama fans luar lah, aku nggak tahu. Itu tuh dia ngerekam, ketahuan sama security, dia bener persis sebelah aku, HP-nya bukan ditarik lembut tapi dipaksa, dan dia bener-bener ditarik bajunya kayak keluar lu bener-bener dia itu nggak ngelawan, dia kayak nggak mau gitu nggak kan. bisa Dia megangin aku, fansnya kan kayak gini, terus aku kayak yang bingung gitu. Terus kayak keluar, terus dia kayak disuruh buka HP-nya, disuruh delete foto yang ada di situ, tapi dia tetap diusir. Ya ampun. Dan itu baru mulai konsernya 1 lagu doang. Makanya karena aku punya pengalaman itu, aku nggak berani. Dan lucunya itu samping kanan kiri aku semuanya kena, karena aku bener-bener takut kan. Jadi aku cuma kayak ya udahlah nonton aja
takut bener, gitu kan. Iya. Kan emang se-strict itu sih. Tapi mereka. anyway menurut gue nggak nothing tulus juga sih kalau lu nggak ngerekam karena selalu ada Blu-ray yang Nah, sangat karena- bagus ya iya, itu. karena Aku itu mikirnya itu juga. Karena alasan mereka strict banget karena itu mau dijual DVD Betul. konser dan Beli orang video. beli aja tuh bagus banget sih Ron. Bahkan menurut gue kan gue beli yang Monster X itu juga cuman live tour yang ya masih venue kecil sih. Gue bilang kok ini bagus banget ya audio sama Tapi di videonya. Jepang. Di Jepang kayak beda sama yang gue beli di DVD konser Korea yang dia di venue-nya lebih besar kayak kok gue merasa biasa aja, beda banget nih kayak wah mulus banget kalau yang Jepang itu. Oke. Makanya kayak sekali kali ya kapan Right. gitu Ayo ya. lah, Ayo. ayo kita nonton. Gue tadi pas ngomongin soal culture fans kemarin tuh gue sempat nonton kontennya siapa gitu yang bilang kayak Ayu apa siapa gitu ya yang bilang kayak dulu di Korea itu di Jepang itu memang kayak gitu tuh yang kayak nonton ya udah nonton aja nggak yang sampai yang teriak dan segala macam tapi sekarang katanya penontonnya jauh lebih atraktif, jauh lebih heboh, jauh lebih teriak gitu. Nah kalian pernah merasakan ada perbedaan itu gak yang konser yang Jepang yang cuma gini-gini doang itu yang kaku-kaku banget sama yang kemarin itu teriakannya itu seperti apa? Apakah kehebohannya sama kayak kita di Indo gitu misalnya? Aku dulu kali ya. Iya boleh. Jadi Shiny kan grup yang udah lama ya. Yang aku kaget juga di situ tuh banyak banget oma-oma. Orang yang udah tua. Iya Fans Jepang loyal soalnya. Iya kan? Nah di hari pertama tuh rata-rata sekitar aku tuh jauh lebih tua dari aku. Tapi mereka energinya nggak kalah sama gue yang masih Mereka muda gitu olahraga loh. soalnya. Enggak, mereka kan jalan kaki. Iya, mereka jalan kaki. Iya. Apalagi kalau Syawal kan beda ya. Kalau kita konser tuh kita berdiri. Jadi Shiny-nya nari kita berdiri. Oh, Jadi walaupun duduk kita tetap iya, berdiri walaupun gitu. kita berdiri. Mereka pun berdiri ikutan teriak-teriak, fan chant segala macam kayak gitu sih Kak. Tapi nyanyi gak sih mereka? Kayak Indo kan nyanyi yuk dari awal sampai Iya, akhir iya, atau iya. atau sih. Ya enggak sih, lebih ke fan chant. Fan chant aja ya. Sama ya kalau nyanyi karena ada friend project kayak gitu nyanyi. Kayak gitu. Kayak beberapa timing doang. Cuman kalau aku ngebandinginnya sama di Osaka, tapi bukan Shiny, maaf banget nih ya, bukan Shiny. Apa? Kalau misalkan kayaknya karena ya itu yang tadi dibilang kalau NCT tuh fansnya masih pada muda kan. Jadi sama juga berdiri tapi nyanyi sama full kayak fans Indo. Kemarin Shiny tuh lebih kayak mereka tuh mau enjoy aja dengar Shiny nyanyi. Jadi mereka bener-bener fanchan aja sih, nggak ada nyanyi kayak di Indo. Itu yang gue rasain pas kemarin nonton Kyuhyun juga sih. Tapi kalau Kyuhyun memang ada beberapa lagu yang mau nggak mau nih harus dinyanyiin sama-sama nih. Tapi mostly lagu-lagu yang emang fans tuh ngerasa kayak oke, gue datang cuman buat ngedengerin Kyuhyun gitu. Jadi gue nggak perlu ikut perform juga gitu. Jadi gue ngerasa kayak oh ya memang ada usianya pada akhirnya nanti kita akan sampai di datang konser. Gue pengen ngelihat artis gue nyanyi, gue nggak usah ikut nyanyi nggak apa gitu. Tapi kalau kalian nyanyi dari awal sampai akhir. Ya bahasanya sih lebih karena bahasanya aja. Iya, Cuman iya. kalau ya nyanyi. Mereka fasih kan ya bahasa Jepang ya? Fasih. Kan sering juga ke variety show. Gue bukannya apa ya? Kayaknya kan kalau dulu kan yang zamannya Gen 2 susah banget masuk ke TV Jepang. Sekarang kan gampang ya. Dulu juga kalau TV Jepang idolnya itu harus yang belajar bahasa Jepang. Kalau yang sekarang tuh udah enak nih kayak udah dikasih semacam apa? Translator In-ear gitu. Jadi kayak walaupun lo belum bisa bahasa Jepang nggak apa-apa gitu kan ya, beda inilah ya, beda treatment gitu. Gue merasa itu aja sih, nggak sih gue mau ngomongin itu doang. Kayak Gue kira apa? enggak gue ngasih tahu aja gitu. Kalau apa ya? Jadi gue jadi kayak terkesan boomer. Dulu tuh Gen 2 susah karena ya memang sesusah itu sih. Tapi kalau boleh nambahin sih ya Kak, fans Jepang tuh another level sih. Mereka tuh kalau ngasih freebies tuh ya merch asli yang dari SM atau bahkan album. Mereka kayak ini beneran lo ngasih gue ini kayak Kayak menurut mereka tuh kayak beli cemilan aja gak sih? Iya, Itu iya. murah menurut mereka. Perbedaan UMR aja kali. Perbedaan UMR. Ya, kita ngomongin beda UMR tapi yang di depan kita dengan lembaga ini gimana? Kayak I cannot relate guys. Tapi kalian mempersiapkan sampai berangkat itu kayak maksudnya kita sebagai paspor terlemah di dunia Iya, ini. ya apa sih persiapannya nonton di Jepang? Gimana? Kayak paspor terlemah. Schedulingnya itu gimana nih? Maksudnya kayak konsernya tanggal segini berarti gue harus bikin visanya kapan gitu. Kayak prosesnya gimana buat kalian? Enaknya Tokyo Dome ini dia tuh dibuka dari November untuk konser di Februari. Jadi ada 3 bulan untuk mempersiapkan itu semua. Dari visa, tabungan segala macam. Apa kita breakdown harga nih? Sekarang Boleh. Boleh.
Nah, ini gue suka. Jadi kayak gue kalkulasi nih kayak 5 tahun lagi konser Rise Tokyo Dome nih bisa nih gue simpan dari sekarang. Amin. Bisa. Awas lu ya. Kenapa sih Ron kalau kayak meremehkan gitu sih? Gimana sih? clickbaitnya berarti ya berapa sih konser di Tokyo Dome? Iya. Emang anak agensi beda ya. Jadi yang paling penting tiketnya dulu. Utamain untuk beli sendiri. Raffle itu tuh satu harinya 1,4, berarti 2,8 kan? Sorry, berarti raffle yang dimaksud adalah raffle posisi ya, bukan raffle posisi, dapat atau enggak. Karena kalau yang Seventeen setahu gue raffle-nya belum tentu lu dapat karena itu juga Kak. Jadi lu bisa jadi kalah nggak dapat. Tapi itu kayaknya kalau demand-nya gede banget. Iya, tapi kan ini Tokyo Dome Seventeen gede. ya. Seventeen, ya. Maksud gue enggak kalau yang tadi kan gue bilang raffle sih raffle itu gue kiranya lu bisa dapat atau enggak kan kalau tadi arah cerita raffle tapi posisi ininya kan posisi tempat duduk karena kalau yang Seventeen kalau gue baca dari cuitan teman gue raffle ya gacha lu dapat atau enggaknya nonton gitu kesempatannya karena lu bersaing sama karat banyak banget gitu ya itu aja ya. Oke lanjut tiket ya. Tiketnya 2,8. Terus 2,8. Oh karena lu 2 hari. hari. Karena 2 hari ya. Ini yang mau ngejar 2 hari. Oh ya. Terus visa karena si Jepang itu ada waiver visa, jadi itu kalian bisa gratis asalkan paspornya e-pasport. E-pasport tuh. Ya, jadi mungkin diurus dulu e-pasportnya yang mau nonton Tokyo Dome. Terus tiket PP itu aku benar-benar cari yang paling murah, which is itu Philippine Airlines. PP tuh 5,5 deh. Jadi itu berapa tuh? 5,8, 8,5 lah ya. 5,5 PP. Iya. Murah ya, cukup murah sih menurut gue. Murah, tapi itu yang kayak 18 jam di perjalanan gitu ya. Ada harga, ada kenyamanan. Iya. Kan? Gak apa. Nah, tapi karena ini persiapannya cukup lama, ada temen aku tuh yang dapat anak best deal banget, dia tuh PP 8 juta. Oh iya. Yang anak kan direct gitu. Enak, makanannya juga enak. Iya. Kenapa gak? Ntar deh, gue kayak buka kalkulator dulu deh. Iya. Mau gue hitung. 2,8. Tadi 2,8. Anggap aja 1 hari deh. 1,4. Ya, 1,4 sama 5,5. tambah 5,5. Tambah sebentar 5.500.000 itu tiket. Misalnya anggap aja visanya kita nggak e-pasport, apalagi kan database diserang-serang nih siapa tahu bikin e-pasport susah. Misalnya kalau visa soalnya berapa sih? Belangkonya juga suka kosong. Nah iya. Kayaknya susah deh tuh e-pasport, bikin pasport iya. aja susah banget gue sebel. Misalnya kalau visa tuh berapa sih sekarang? Visa aku nggak tahu malah. 600.000 ya? Nggak banyak tambah 600. Korea mahal banget dong berarti ya visanya. Iya, Wah, lebih mahal lagi nanti ya. Ya, hilang lagi. Ya, ulang. Aduh, lupa. Hitungin juga 1,6. 1,4 1,6 1,4 4 tambah 5,5 yang apa nih Kak? 650 Tambah 650 sama apa? Apalagi 650. hotel Emang visa Korea lebih mahal? Lebih mahal Kak. Iya. Iya. Najong, mau-mauan nih kita dikapitalisasi Korea. Iya. Gimana dong? Iya. Dan ini udah total 7,5. Nah, akomodasi ya. Iya, akomodasi. Akomodasi ini sebenarnya tergantung banget kalian kan ya, mau se-backpacker apa kalian, selama apa kalian. Cuman kalau gue sendiri tuh kemarin habis kayak 3 jutaan. 3 juta untuk cover 5 hari. 3 juta anggapnya 3 juta. 5 atau 4 hari, 4 malam 5 hari gitu. 4 malam 5 hari. Iya. Tambah 3 juta 10 juta. Kan tergantung kan kalau udah di Jepang kayak lu pengen seminggu gak sih, tanggung gitu ya. Ya udah. Abis itu ada apa? Ada kos apa lagi? Terus beli merch gak sih? Oh, beli merch. Merchnya mahal gak sih? Kayak di sama aja kayak tapi menurut aku kalau Jepang tuh lebih lucu Shiny ya. Iya, lebih bagus. Iya. Lebih bagus ya? Lightsticknya juga kita punya sendiri. Iya. Lightstick Jepang beda? Beda lagi. Dan lebih lucu. Lebih bagus. Kok gak berantem di Twitter? Jangan salah, sudah berantem. Oh, sudah berantem. Dengan fandom lain. Oh. Berapa? Misalnya merch berapa kalau di ini? Aku kemarin 1,5. Oh, satu anggap. Lucu banget iya. Tebak dong sama siapa berantem ya? Kalau Treasure. Iya. Mirip. Oh, iya. Kok piket? Gue aja bisa nebak lagi. 12 juta. Nah itu jajan-jajan itu kalian terserah kalian Ya, sendiri lah bisa ya. beli. Kalau mau makan setiap hari pop mie juga bisa. Iya. Sakit nyampe Tokyo Dome. Ya 12 juta. Oke lah ya, bisa lah ya gue 5 tahun lagi. Bisa lah Rise kalau ya. 5 tahun. Iya. Tapi yakin Rise Iya. Tokyo Dome beneran. Iya atau enggak One Bin Solo One Bin.
One min rocker one min ya. Right, oke. Oh gitu 12. 12. Tapi ini cuman ini bisa digeneralisasi nggak buat grup yang lain atau bisa. Jadi semua konser harganya Tokyo flat. Dome. Menurut gue harga Tokyo Dome sama harga konser Korea tuh flat. Korea SM ya tapi ya gue ngomongin nggak agensi lain. Flat kayak kalau di situ di section yang itu harganya segitu. Nggak beda-beda kayak kita. Ara sama Nadia nontonnya sama siapa? Sama ikut tur gitu gak sih? Jadi berarti ini nyenggarin sendiri ya? Sendiri. Soalnya kan juga lagi rame nih tur-tur nonton di luar negeri gitu loh. Paket tur, paket. Gak gue tanya. Enggak ditipu kan tapi? Enggak lah, ya benar yang benar. Tapi lebih mahal tau Kak. Iya, mahal ya. Aku pun lebih nyaranin sendiri aja sih karena nggak sesulit itu ya di Jepang tuh semua kalian hidup dipermudah. Iya emang enak. Gitu ya? Iya, Enggak soalnya waktu sampai sekarang tuh gue selalu mikir kayak nonton konser di Jepang tuh masih di kepala gue masih susah kayaknya gitu. kayak waduh. Raffle, harus ada residen, alamat rumah. Kayaknya gitu. itu lebih stigma sih karena aku kan akhirnya yang benar-benar dari tiket board kan itu aku emang nggak banyak yang tahu itu tuh ada page khusus untuk orang foreign. Oh, jadi belinya di situ. Jadi aku nggak ngisi resident segala macam, bener-bener email sama nomor telepon sama kartu kredit segala macam. Udah gitu doang. Besok kita ke Tokyo Dome. Gak usah nunggu Rise. Besok kita ke Tokyo Dome. Apaan coy? Gitu. Dan ya Kak, enaknya lagi Tokyo Dome itu arenanya nyambung sama MRT, Iya. kereta. jadi langsung Nggak kayak ASBSD yang kalau pulang jam 10 udah bingung. Iya. Udah kayak gue udah nggak tahu mau gimana, nasib gue pulang kayak bengong dulu gitu. Langsung kemarin aja di Indonesia Arena gue pesen hotel dekat sini aja gitu. Padahal baru di Senayan. Itu konsernya dari jam berapa sampai jam berapa? Hari pertama itu dari jam 6 sampai jam pokoknya 3 jam, iya 9. Kalau yang hari kedua itu jam 4 sampai jam 7 jam. Gitu. Gimana kalian selama 3 jam tuh menahan emosi, perasaan? Wah, aku sih yang paling gak nyangka ya. Jadi ini benar-benar hal yang aku gak expect. Lightstick itu adalah sebuah performance. Dan itu yang akhirnya aku ngerasa, oh ini yang harus gue rekam, ini yang gak bakal ketangkep di Blu-ray. Oh iya. Jadi gue benar-benar jadi bukan cuma Shiny di situ yang perform, gue ngerasa gue pun perform dengan lightstick gue. Dan yang namanya Tokyo Dome kan itu udah kayak kanvas ya, gede banget, 50.000 orang di situ bawa lightstick dan itu benar-benar diutilize secara bagus oleh promotornya dan penyelenggara pihak Jepang sana. Itu akhirnya jadi performance yang gue nggak nyangka gue dapetin dari SWC final di Jepang itu. Nah dia juga merasa seperti itu kah? Aku lebih ke banyak nangis sih Kak. Sumpah aku gak peduli Lightsticknya buat aku nyala atau mati karena kayak beneran nangis itu sesungguhkan gitu. Iya, sampai ada yang nanya sama aku gitu kayak katanya kenapa kok aku bengkak banget mata aku. Daijoubu desu ka? Aku dikasih tisu, tapi itu emang bukan aku aja yang nangis di situ kan. Ya, semua orang juga kayaknya ada beberapa. Karena aku punya satu lagu yang menurut aku ini tuh aku udah suka dari zaman aku SMA. Dan aku tuh nggak pernah nyangka aku bakal denger itu Color of the Season. Oh, itu lagu Jepang. Iya, dan itu Taemin tuh bener-bener di depan aku, dia di panggung dengan cahaya yang dari ini. Terus aku ngeliatin dia kayak, gue udah suka sama orang ini 16 tahun. Iya. Tapi ada loh bener-bener perasaan itu tiba-tiba muncul dia kayak nyanyi di depan aku, walaupun gak ngeliat ya pastilah ya. Cuman kan aku lihat dia nih kayak pakai lampu kayak, ya ampun thank you ya udah bikin aku hidup sampai sekarang. Itu sih yang bikin aku bener-bener nangis, dan temanku pun nangis karena kita sama-sama syawal lama kan. Oh syawal lama ini. Syawal lama Nadia, syawal lama. Lu syawal baru yang belum sampai Tokyo Dome. Enggak. Maksud aku kayak mungkin ada different feelingnya karena aku kan dari 2008 dia. Pas debut banget ya. Aku dulu Tohosinki Kak. Oh iya kamu Casey. Iya, aku Changmin. Nah, Iya, terus kan Dia juga aku Changmin sekarang. Iya, jadi aku kan ke Shiny kan ketika Tohosinki ada Bababla, aku ke Shiny. Makanya aku tuh lebih ke beneran nangis karena aku tuh selalu pending Tokyo Dome ini loh Kak, kayak waktu yang terakhir pending, terus ke Korea tuh selalu nggak jadi gitu loh. Jadi personally kamu juga ada sejarahnya sendiri yang bikin kamu jadi kayak wah akhirnya gue di sini gitu. Nggak cuman karena ini ini konser Shiny tapi perjalanan gue itu panjang sebenarnya gitu. Itu yang pada akhirnya bikin kamu emosional ya. Betul, makanya itu aku sama temanku aja baru masuk nih Kak sambil bawa es krim, kita nangis padahal belum ada Shiny-nya. Dan aku baru masuk bilang kayak, beneran ini kita di sini kayak nggak mungkin deh. Itu kan
depan juga Maksudnya kan. berarti Tokyo Dome tuh ekuivalen sama GBK gak sih? Apa lebih gede Tokyo Dome? Lebih gede Tokyo Dome. Wah, serius? Lebih grande, feel-nya lebih grande Tokyo Dome karena dia indoor kali ya. Oh, yang gede banget ya. gitu. Gede banget. Kita gak punya secara, tau Indo. secara capacity kita kayak nggak nggak jauh punya. beda nggak sih sama-sama 55 ribuan. Emang Iya. Iya sama kayaknya. Secara capacity. Cuman secara layout jauh lebih bagus ya daripada GBK karena GBK karena kan lebih terbuka lo jadi Iya. kesannya panas apa Dan dia itu stadion ngebawa bola feel. sebenarnya. Betul. Heeh. kalau Kita Tokyo Dome itu Buat baseball juga. Oh, baseball. Iya, Jepang. baseball. Iya. Ya, Oh, dome baseball. baseball. Iya, Oh, bisa. betul. Bisa kebuka. Karena di sana kan baseball ya. Enggak kan Tapi dia nggak bisa kebuka. tertutup. Oh, gue kira memang karena tuh kalau Jepang tuh apa ya gue dengar siapa ya kemarin venue-venue Jepang tuh banyak banget makanya Iya. agensi maksudnya idol Korea tuh banyak banget show di Jepang kayak lo ada yang level kecil ya, namanya ZEP, Iya, habis itu arena, arena. habis itu stadium, habis itu Stadium. baru dome, habis itu nanti Nissan Stadium Iya. kan nih yang katanya cuman ada Toshiki, Seventeen sama Twice doang yang baru pernah ke situ tuh. Nanti Rise ke situ Nissan Stadium. Makin gak kelihatan. Makin gak kelihatan. Nggak, Rise di GBK aja lu cuma bisa ngelihat ini. Lu itu Aldi Tahir atau Rise aja lu nggak Iya, tahu. tapi kan kalau Nadia kan agak depan ya. Jadi bisa kelihatan gitu yang kalau yang duduk jauh pun lu tetap bisa enjoy gak sih? Kayak takutnya kayak Itu nggak tadi bisa pengen lihat bertanya apa-apa gitu. Karena ada bantuan layar pasti bisa lihat. Cuman gue sendiri udah persiapan bawa binokular. Ngaruh. Even lu pakai binokular sebenarnya itu nggak puas sih ngelihatnya. Iya emang gak puas ya. Iya kan, cuman ya udah sih ngelihat itu kayak sesuatu ya gue udah that's the risk aja sih. Iya, Ya, iya, that's the iya. risk sih. Gue udah tahu Jadi itu walaupun bukan gue- masalah buat gue. Walaupun gue cuma nonton kecil pun karena memang ini Tokyo Dome anyway ya puas-puas aja gitu ya. Iya, iya. Puas. Pasti nggak sih? Iya. Apa? Pasti puas lah. Iya, puas. Pak, iya loh. Tadi gue pengen ngomentarin yang Ara bilang soal Lightstick juga adalah performance. Waktu again gue sejauh ini nggak pernah nonton konser segrande di Eras Tour-nya Taylor Swift. Dan di situ gue baru merasa banget kayak bener Lightstick itu juga salah satu part of the performance gitu. Jadi yang bikin konser ini tuh jadi jauh lebih terasa hidup gitu. Tapi kalau di K-pop kan kita bawa sendiri. Kalau di Iya. Taylor Swift kan dibagiin kan gelangnya, dibagiin gelangnya dan itu beneran yang kayak nggak bisa lo temuin di konser manapun pada Betul. akhirnya karena di setiap lagu jadi warnanya berbeda, terus juga visual yang ditampilkan itu juga jadi beda gitu. Makanya make sense kalau sebuah konser di stadium yang penuh kemudian sistem lightsticknya itu diperhatikan banget karena kayak tadi Ara bilang ya ini adalah salah satu yang lo bisa nikmati kalau misalkan posisi lo tuh jauh dari panggung misalnya, atau misalkan lo cuma datang ke sini tapi dapat levelnya yang enggak seatnya nggak terlalu bagus lah mungkin bisa dibilang, tapi pada akhirnya itu nggak di kita nggak dipertaruhkan gitu loh, jadinya nggak disia-siakan lah perjuangan lo dari jauh-jauh datang gitu, karena pada lo juga bisa nih menikmati konser ini secara keseluruhan kayak it's a whole experience kan kalau konser kan, maksudnya kayak nggak cuman yang di panggungnya aja bener, tapi iya. gimana fansnya, Vibe-nya gimana juga, vibe fans ya. dan segala macam Energinya gitu. juga. Energinya juga gitu, jadi ya itu sih make sense. Dan ya kalau ditanya gue pengen cuman artisnya siapa nih, gue kayak Do Kyung-soo sih. Walaupun kayaknya enggak Do Kyung-soo atau Dio yang mana beda? nggak boleh bilang Dio, Oh. nanti udutnya diambil SM. Ini pertanyaan terakhir sebelum Tapi enggak ini tambahan karena Iya. masih Rita sama Shiny. Si Ara ini abis nonton yang Tokyo Dome katanya Ke Seoul. dia langsung impulsif ke Iya, Seoul. iya. Enak sekali ya. Udah maksudnya kayak abis ini Seoul Nggak gitu ya. sebelum Abis ini tidur Seoul. Seoul enak nih. Seoul enak nih gitu. Enggak, katanya abis itu lanjut nonton di Seoul ya. Gimana Iya. ceritanya? Jadi kan apalagi waktu yang di Tokyo Dome tuh pasti nunggu Tokyo Dome-nya terjadi pada berharap Onyu tuh datang kan ya. Oh, ya kan. Tapi nggak tahu gue ngerasa sebenarnya Onyu tuh ada di salah satu penonton. Menurut gue ya, gue nggak mungkin dia skip kayak gitu. Nonton lah ya. Cuman, di saat itu mungkin ada perasaan juga fans yang mulai khawatir kan, karena itu benar-benar ya tuh hampir setahun kan, benar-benar Terus hilang gitu ya. Mungkin in background itu karena dia udah nggak punya kontrak sama SM kali ya, Iya, di iya. background. Cuman kan kita sebagai fans yang ngeliat kayak ya udah dia absen saja, nggak ada. Walaupun sebenarnya di day 1 Taemin tuh bilang Onyu bentar lagi bakal balik bareng kita kayak gitu segala macam. Cuman kan kita nggak lihat bentuknya. Itu harus kayak gitu tuh. Ya kan? Rice bisa gak kayak gitu? akan balik sama kita. Nah, masalahnya ini Shiny. Shiny udah punya power buat ngomong. Kalau Rice punya power apa? Chotaro bisa ngomong gitu gak? Enggak. Wondin aja masih kurus. Belum dikasih makan. Kan kita jadi lanjut Ara, maaf. Iya. Terus karena
itulah di Tokyo Dome belum ngeliat Onyu, begitu dikasih tahu nanti Encore kebetulan pas banget itu konsernya dilakuin di anniversary di hari anniversary mereka. Akhirnya aku putusin membelinya 3 hari karena udah ada info Onyu ikut. Iya. Oh, langsung diinfoin di awal. Oh, bukan yang surprise gitu ya. Enggak. Oh ya. 3 hari itu susah nggak dapet tiketnya ternyata? Menurut aku mungkin susah, cuman alhamdulillahnya aku pakai internet kantor yang super duper. Oke. Akhirnya semua aku bisa kerja di mana? Oh, itu nah kalau harga tiket di Korea berapa? Nah ini juga sama, dia itu flat. Jadi harganya tuh antara lu yang soundcheck sama non soundcheck deh. Kalau nggak salah cuma 2. Pokoknya intinya harganya itu, dan gue lihat, gue bandingin sama sebelumnya kan ada NCT Dream ya. Itu tuh sama, di tier yang sama harganya sama. Which is itu kalau dirupiahin yang bagian gue tuh nggak pakai soundcheck ya. 2,9 apa ya? Agak mahal emang. Cuman lebih deket. Oh. Jadi semua walaupun duduk yang Tribun 2,9 juga. Iya. Oh gitu. Oh gitu. Itu dia sistemnya raffle. Nggak raffle. Jadi kita milih seat. Kalau berdiri pun milih tempat berdirinya. Oh gitu. Oh. Milih tempat berdiri bisa? Bisa. Kan ada kotak-kotaknya gitu. Sectionnya gitu loh. Awalnya aku juga kira ini bakal berantakan juga, tapi enggak sih Kak, teratur banget. Oh di Korea teratur juga ya? Kita nggak bisa kayak gitu. Gue naruh tas dulu ya di sini. Nanti gue tinggal. Nggak bisa. Nanti gue balik lagi kalau udah satu menit sebelum mulai gitu. Tapi jangan ambil tempat gue. Gimana pas yang di Korea ada Onyu jadi beda feelsnya? Nangis sih. Oh nangis ini. Padahal biasanya Ki. Iya, aku kan hotel 5. Oh iya, ya kan. Sebenarnya gini, menurut aku SWC 6 Perfect Illumination ini yang formatnya paling sering berubah daripada konser sebelumnya. Maksudnya format gimana? Jadi gini, event yang pertama kali konser ini dibuka itu tuh lagu openingnya bukan Sherlock. Jadi chemistry beda gitu kan. Iya, setlistnya beda, arrangement panggungnya juga beda. Karena yang di Encore ini akhirnya lebih condong kayak di Tokyo Dome secara stage ya. Benar. Dan karena aku nonton Tokyo Dome, aku tahu aku harus berdiri di mana. Makanya hari pertama tuh aku pilih yang section kiri biar lihat Onyu. Tapi itu agak nyesel sih. Jadi kan kalau di breakdown tuh Tokyo Dome tuh ada 3 stage. Jadi yang paling depan, tengah sama depan lagi. Kalau di Korea itu ada 2, jadi depan sama tengah. Karena aku tahu dia lebih banyak di tengah, jadi untuk hari kedua sama ketiga tuh aku di standing tapi yang agak di belakang. Karena aku tahu mereka bakal lebih lama di stage kedua. Kayak gitu. Hari pertama karena mau ngelihat Onyu aja dari sisinya dia kayak gitu. Ada strateginya ya? Iya dong. Pastilah. Iya dong. Di Jakarta juga gitu, dari zaman dulu juga gitu. Blockingnya tuh bisa kita ditebak, tahu dari awal ya. Oh gini. Kayak Suho tuh kebanyakan di sebelah kanan misalnya. Iya. Gitu. Kayak kalau di kiri, wah dapatnya Chanyeol doang nih pasti. Berarti karena Wonbin Center gue harus di tengah gitu ya? Bisa jadi. Gitu kali ya. Iya. Berantem tapi sama semua orang. Banyak banget Makanya nggak usah ngefans sama yang banyak fansnya, ngefans sama Unsok aja. Jadi menurut lo Unsok fansnya sedikit? Iya, sejujurnya sih iya dibanding sama Wonbin ya. Tapi kalau secara teknis kali ya, apa maksudnya venue dan segala macam lebih enak di Korea atau di Jepang nontonnya? Ini beda ya Kak case ya, karena yang di Korea terlepas dari ada Onyu ya? Betul. Ini tuh venue-nya sendiri Inspire Arena. Jadi Inspire Arena tuh venue yang baru event di Korea, dan itu jauh banget, lebih jauh dari Incheon Airport. Lebih jauh maksudnya? Iya di Incheon ya. Iya, jadi tuh kayak dia kayak kompleks baru, kayak Korea punya kompleks baru. Kayak SBSD-nya gitu. Iya, SBSD lah. Cuman jadi jauh banget, dan itu tuh kan aku tinggal nginepnya di Seoul ya. Kesana tuh itu jauh banget ya? 2 jam. Naik apa? Kayak gue 1 jam aja ini kok belum nyampe ya. Itu naik apa? Naik kereta? Ya? Naik kereta terus lanjut bis. Jadi ke venue-nya disediain bis sih. Kayak gitu. Dan jadi venue baru tapi secara transportasi mungkin belum prepare juga kali ya. Lebih prepare sih, karena kan lebih prepare. Ketika itu dibuka pertama kali di situ kan Taemin kan yang Metamorph itu. Nah, itu tuh kalau aku bandingin sama cerita-cerita orang-orang yang nonton konser Taemin di itu tuh udah jauh lebih bagus sih, karena pas Taemin tuh selesainya malam nunggu bus apa tuh yang bolak-balik shuttle-nya tuh lama banget. Kalau kemarin tuh bener-bener keluar langsung bisa. Langsung di-improve lah. Kayak gitu. Dan beda sih, feels-nya juga beda antara di Korea sama Jepang. Apalagi di Korea kan kita boleh ngerekam kan, jadi tuh lebih ini. Cuman mungkin ini shout out juga untuk
teman-teman K-pop Indonesia ya, kita udah keren kok in terms of mannerism, kayak ngefotonya gimana. Karena di Indonesia orang udah tahu diri kan, gak yang nyampe menjulang tinggi mostly gitu kan. fans K-pop ya. Kalau yang non fans K-pop enggak, masih gini. Iya. Masih tinggi. Kalau pesta pora masih gitu. Kalau synchronize masih gitu. Kalau fans K-pop udah di depan sendiri. Tahu manner lah kita. Iya. Mannerismnya sama sih, feelsnya kayak konser di Indonesia. Kalau di mereka Korea juga itu eye level gitu ya ngerekamnya ya. Iya, mereka benar-benar eye level, dan mungkin yang lebih beda tuh karena itu Korea, dan di Korea mereka secara shiny-nya juga lebih luas ya ngomongnya. Iya. Terus fanchannya juga lebih wah gitu. Kalau kan biasanya kalau ngomongin konser kita selalu nanya ada nggak sama fansite, ada masalah sama fansite nggak? Nah kalau di Jepang tuh fansite itu bisa masuk nggak sih? Yang masih bisa sih ya. Nggak diusir. Karena akhirnya aku lihat preview mereka kan, cuman masih ada, bisa aja gitu ya. Kan fansite itu nggak satu orang kan, jadi dia tuh banyak, jadi ya pasti mereka juga udah punya triknya sendiri, karena pasti datangnya nggak cuma 1 hari kan, jadi mungkin belajar juga. Belajar yang caranya. Hari pertama datang 5 menit kayak jalannya mungkin udah di timing ya, dia udah security-nya lewat ini jadi kayak Mission Impossible gitu ya. Tetap bisa gitu bisa tetap bisa. Soalnya kan waktu itu Ron lu yang gue kenapa lagi gue kena fansite yang di kuping lo ya beberapa kali pernah pas EXO beberapa kali. Kalau di Jepang Korea nggak kayak gitu ya? Nggak, tapi mungkin karena filteringnya di sana juga lebih loose ya kali di Indonesia, jadi tuh kayak mereka bawa kamera segede apa juga kayaknya nggak kena. Kemarin yang lucu, gue bilang ini lucu karena pas BI kan di Kokas, terus dia kayaknya ngeliat atau mendengar ada fansite yang ditangkepin sama security-nya gitu. Nah di encore konser dia ngomong di atas panggung, dia bilang kayak tadi kayaknya gue denger ada kamera profesional yang ditangkepin ya, sekarang udah nggak usah ditangkepin lagi. Sampai si BI-nya ngomong kayak gitu. Terus abis itu yang lucunya lagi dia ngomong kayak gini, besok kalau di konser gue lo kalau mau bawa aja kameranya, tapi jangan dipakai dulu sampai gue bolehin. Kalau nanti kalau lo dimarahin sama security bilang aja gue yang nyuruh. Si BI-nya bilang gitu. Gue bilang kayak lu bisa, artis gue gak bisa. Artis gue di bawah. Artis gue gak bisa kayak gini. Artis lo sama. Gak bisa kayak gue bilang, wah akhirnya gue sebagai orang yang datang ke situ buat liputan, gue jadi artikel itu kayak wah ini PR banget karena pada akhirnya siapapun nanti promotor yang akan ngebawa BI, dia harus bisa respect keputusannya BI sebagai seorang performer dan juga pemilik perusahaannya dia, manajemen dia sendiri kan sebenarnya gitu. Jadi kayak wah ini keren banget sih kata gue. Iya makanya kayak abis itu Onyu announce comeback lagi, wah langsung kan berentet nggak sih itu solo activity-nya? Benar. Iya. Jadi kira-kira kenapa tuh Kak kalau misalnya sebelumnya terus tiba-tiba ya kan, kira-kira kenapa ya Kak? Kenapa? Boleh nggak jelasin aja? Kenapa ya? Kenapa sih? Ini sebagai sudut pandang cowol. Gimana ya? Gak apa-apa sih ceritain. Kayak jadi setelah Taemin dan Onyu kita keluar dari SM tuh kita ngelihat kok tiba-tiba mereka banyak di festival-festival gitu ya. Bahkan Onyu yang kita nggak sangka-sangka mereka yang ke waterbomb paling banyak coba. Dita pernah nanya kayak Onyu mau nyanyi apa? Wah tau gue Onyu kan balad nyanyi ya. Kalau Mino dia balad. Kalau Mino masih enggak, Mino bisa jual badannya gitu kan. Enggak waterbomb itu lo harus shirtless. Kan lo kan ini pesta air ya. Iya sih. Badan lo harus bagus. Badan Onyu bagus kok. Badan Onyu bagus kok. Oh ya lanjut. Kenapa tuh? Kenapa tuh kira-kira? Apa gara-gara SM? Ya nggak tahu ya, kita kan. Tapi kalian seneng gak sih maksudnya melihat sekarang pada akhirnya mereka lebih punya kebebasan untuk memilih mereka mau ngapain, mereka mau melakukan apa gitu. Kamu lebih suka, lebih lega atau gimana perasaannya? Jujur awal berita Onyu sama Taemin keluar kan itu even benar-benar seminggu setelah SWC Tokyo Dome itu. Jadi aku pun even masih di Jepang. Kayak ngedenger itu sebenarnya sedih banget sih, karena lebih ke gue nih suka mereka karena shiny. Kalau mereka ada yang keluar dari SM berarti shiny-nya bakal berkurang dong. Lebih concernnya kayak gitu. Masalah mereka sendiri mau apa sebenarnya gue ya terserah mereka ya, bodo amat ya. Maksudnya yang buat mereka happy aja. Cuman yang ngebuat gue khawatir tuh kayak bisa nggak ya mereka tetap beraktivitas sebagai shiny gitu? Iya, dan bisa nggak sih frekuensinya juga masih oke lah. Mungkin nggak sering tapi masih oke lah. Cuman
setelah akhirnya makin kesini, apalagi sekarang kita ngerasain ya update-nya yang Onyu lagi di sini, Ki di sini, Taemin di sini, Minho di sini, kayak lebih bahagia sih karena akhirnya mereka bisa nunjukin sisi mereka yang kayak gini ya. Kayak ternyata Onyu juga bisa loh dibawa ke water bomb. Bisa loh gitu. Iya, minta maaf dari atas materai. Kayak Onyu ternyata di fan meeting tuh seru juga ya, kayak gini, personality kayak gini. Habis itu mereka Onyu fan meeting tour kan? Ke Indo nggak sih? Ke Indo? Enggak ya? Enggak. Malaysia ya. Malaysia Singapura paling dekatnya. Nanti mau ngejar. Udah nggak ada duit kan? udah habis. Sebagai ibunya Taemin gimana perasaan Taemin? Dari 2008 nih yang dari Taemin dari anak emas ya SM sampai akhirnya kita berdua bahkan nggak nyangka ya dia yang lebih duluan. Justru pas ada isu-isu ini keluar, gue merasa paling yang bertahan tuh Taemin Iya. gitu. Gue merasa kalau Onyu tuh kayaknya keluar deh. Ternyata justru Minomaki yang bertahan gitu. Coba gimana? Nadia. Enggak sih, kalau aku seneng ya, soalnya emang dari dulu kan Taemin tuh seneng banget perform ya, kelihatan lah gitu. Terus dia juga memang lebih ke artis aja sih Kak. Kayak dia kan nggak suka variety show karena dia pemalu. Jadi aku lebih seneng karena begitu dia udah nggak terikat sama SM, jadinya bisa kemana-mana dianya. Kayak pertama kali overseas tuh Manila deh, kayak Manila apa? Iya Manila. Terus aku skip kan. Terus dia ke Thailand nih Kak. Aku ikutin kan dia ke Thailand. Recently kan baru-baru ini nggak sih? Thailand ngapain? Ya, Fansland. Kayak dia ini juga Festival. Iya, festival ya. Kemarin juga dia baru di Hong Kong. Cuman aku nggak ikut karena Kaohsiung. terus kayak Nggak ikut tuh kesannya kayak dia tuh staffnya gitu ya. Nggak ikut. Kesannya kayak dia tim sosmed gitu. Aku udah banyak tapi nggak ikut. Aku ada kerjaan yang lain. Udah plan mau datang tapi waktu di Thailand tuh Taemin tuh rambutnya kan sebelumnya hitam ya. Terus pas di Thailand lihat kan rambutnya baru yang kuning, terus dia tuh kayaknya nggak happy. Aku liatnya ya kayak kok beda, karena kan aku kalau misalkan lihat Taemin tuh kelihatan lah dia ramahnya gimananya gitu kalau lagi solo. Pas di Thailand tuh Kak, aku lebih suka performnya Chanyeol, ada Chanyeol gitu ketimbang, maaf ya ini yang kayak gini, ketimbang Taemin, karena Taeminnya kelihatan entah capek, karena dari awal dia nyampe dia tuh bilang panas banget nih Thailand, kenapa ya kok Thailand panas banget 30 derajat bababa, dia kayak banyak gak sukanya gitu kelihatannya, mungkin capek atau gimana aku nggak tahu. Jadi di situ aku kayak takut gitu kalau aku datang lagi ke Hong Kong sama vibesnya kayak dia waktu di Thailand itu. Chanyeol sempat kayak dada-dada ke segala section, Taemin tuh beneran perform, tau Kak, perform doang ngomong udah. Jadi aku kayak ya ampun, aku jauh-jauh ke sini tapi kayak iya kadang-kadang juga kita sebagai bukan fans salah dia. Iya, bukan salah dia, bener-bener. Paham, Kadang-kadang kita sebagai fans juga terlalu berekspektasi. terlalu berekspektasi dan bener. kita kadang ngerasa gue tuh capek loh udah kesini tapi gue nggak dapet apa yang gue inginkan gitu. Padahal kan faktornya banyak kan sebenarnya yang mempengaruhi. Jadi aku nggak lihat, cuman buat perform sih dia selalu the best kan. Cuman aku tuh ekspektasinya, aku kan ketemu sama Shawl Indo juga kan di situ. Dia juga kayak kaget, tumben ini orang nggak dadah-dadah ke kanan kiri. Itu tuh betul-betul perform, udahan pulang dianya. Biasanya nggak kayak gitu kan. Emang anaknya winter banget ya. Iya, dia kayaknya dia emang suka winter gitu, dia nggak suka panas. Nggak suka panas. Makanya kayak emang ya udahlah dari moodnya situ langsung ngedrop kan moodnya. Terus yang kemarin di Hong Kong ternyata lebih bagus. Gila Kak, buka baju yang lebih happy. Terus aku kayak nyesel banget. Kenapa aku gak jadi ikut gitu kan. Maksudnya gak ada plan kesana, cuman kayak ya udahlah. Kalau Hong Kong apa? Festival tapi bir. Festival bir. Sama ada Chanyeol juga. Berarti lagi mabok dia, makanya buka-buka baju. Gitu. Tapi mungkin Taemin satu lagi ya, sejak dia di BPM ada satu yang dia juga harus pindahkan, bubble. Dan bubble-nya BPM tuh dia bisa call. Dan Taemin tuh sering banget sleep call gitu. Kamu harus tahu waktu after dia konser dari kapan ya? Itu dia bangun ngabarin kayak aku baru bangun nih, bentar ya. Terus dia telepon tapi dia nyuci piring doang. Dan itu benar-benar suara bangun tidur. Dan dia nggak ada kayak ini, terus kayak dia ngomong sama kucingnya, terus kita fans cuma kayak ngedengerin dia. Itu audio doang. Itu apa Bubble? Ada audio, ada video. Cuman dia lebih sering audio. Bubble platformnya. Tadi sebelumnya di mana? Di Bubble-nya SM. Kalau sekarang Bubble-nya BPM. Bubble juga namanya. Bubble-nya pindah. Aplikasinya sama tapi beda akunnya channel. Beda juga. Kalau SM kan dia nggak bisa telepon video call. Kalau ini tuh Taemin bisa telepon sama video call. Dan dia tipe yang benar-benar sangat
rajin. Ayo subscribe. Harganya sama kok. Nggak ada bedanya. Nih kayak kemarin aja dia habis dari Hong Kong jam 1 malam dia nge-pub terus dia nelpon 7 menit doang. Itu tuh biasa cuman kayak ngabarin doang kayak aduh aku baru selesai nih gini. Jadi kayak bener-bener setelah keluar SM tuh aku ngerasanya makin deket banget bondingnya. Bener. gitu ya? Dianya pun kayak ada barrier yang runtuh gitu satu. Dan dia tuh bener-bener kayak selalu Suhu, Ayo keluar SM. Suhu tolong keluar segerakan. sebeda itu kan. Iya, benar. Aku bener-bener suka dan Taemin tuh tipe yang nggak aktif di Instagram Kak. Iya. Dia tuh bener-bener Dia lebih yang kayak safe space gitu sukanya ya. Benar. Jadi dia tuh Jadi bener-bener yang aktif banget. tahu kegilaannya dia kayak gini suka malam-malam bener-bener Yang fansnya emang doang. gue yang bayar aja Bener, gitu. bener. kan. Bayar aja ya. Itu seru banget sih karena dia keluar. Dan sedrastis itu ya perubahannya ya yang Cuman Onyu sama aku Taemin. masih satu sih yang belum lihat kan dari Onyu ataupun Taemin belum ada yang comeback dengan musiknya kan. Iya, Jadi nah iya, itu Gue concern pun gue sebenarnya teh. Bisa ngebandingin sama membership gak sih? Soalnya kan kalau SM tuh membershipnya Wah, itu juga. ya gitulah ya, kita tahu lah ya, nggak usah Udah excited. mahal, Udah dikit. mahal. Nggak apa-apa. Kata jelek, Jelek. maksudnya desainnya Iya, kayak cuman warnanya doang lah. Kemarin aku beli membership Taemin, dapat 12 photocard, dapat Doll. dapat box yang bener-bener bagus banget, dan itu kita semua kayak yang ini BBM beneran nih membershipnya kayak gini kan, Dan jomplang banget. bahkan even fan meeting tuh mereka ngasih brosur itu tuh ada scrunchie kayak gini. Kita tuh kita semua nyari harga, ternyata tuh dikasih gratis Dikasih gratis. untuk yang nonton. fan Kita meetingnya Taemin. Iya, Setelah keluar dari SM. SM. Nanti di Makanya. bulan Juli Iya, tanggal bulan 17 Juli sekarang. Pas ulang tahun. Ayo Rais kapan ya? Kan kontrak 7 Bener-bener tahun beda nih. Tapi kita nggak tahu kan SM biasanya suka ngakalin kontrak bisa sampai 10 sampai 13 tahun Iya nih. 15 sih kayaknya. 15 tahun. Aduh masih lama dong. Tapi beneran kayak itu sesuatu yang memang harus dibicarakan, dibahas dan dirayakan Dirayakan gitu sih, maksudnya. iya, Karena betul-betul. kayak sekarang kan kondisinya terutama yang di kasus SM dan EXO CBX ini kan terpecahnya itu benar-benar berasa kayak pendukungnya SM di Korea itu jadi kayak gede banget, banyak banget kan, karena mereka villainize-nya si CBX banget gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Shawl kayak gini terus misalnya secara fans mendapatkan benefit yang lebih kayak sebenarnya nggak masalah juga tahu keluar dari manajemen besar ini, Betul. selama kita Iya. sebagai Betul. fans juga mendapatkan apa yang kita deserve seharusnya gitu, dan dia sebagai artis juga dapat kayak ngembangin apa yang mereka pengen gak sih, itu kan lebih penting dibandingkan dengan kayak lo iya bener di manajemen besar kontrak lo lama panjang tapi yang lo nggak boleh ngapa-ngapain juga gitu. Benar-benar. Akhirnya ketakutan gue selama waktu di Jepang dapat berita kayak gitu nggak terbukti kejadian sih. akhirnya. Ya akhirnya justru malah lebih menarik ya. Dan mereka pun akhirnya ke acara yang Hangout with You itu kan buat perform juga. Masih bisa kok. Ya masih bisa Perform as bareng-bareng Shiny, Shiny. walaupun Iya, beda betul. manajemennya. Iya. ya. Jadi mungkin kalau buat fans-fans lainnya ya emang harus nunggu Momen. bandnya itu sendiri untuk mereka bonding dulu Iya. sih. Akhirnya kayak mereka punya komitmen sendiri untuk mempertahankan itu kayak gitu. Iya. Kan itu karena yang Shiny punya ring. Iya, yang mereka pamer. Jadi mereka tuh baru punya friendship ring gitu. Iya, sebelumnya. Jadi kayak Kayak- emang bonding banget sih. Iya, harus dari merekanya sendiri bonding terus Bener, mencar-mencar kayak gitu. Gue itu sebuah topik obrolan yang sangat seru dan sensitif juga sebenarnya, karena kayak gue pas awal EXO debut, kalau boleh jujur gue tidak melihat bonding itu sebenarnya. Jadi EXO itu pas pertama debut kayak apa sih gitu, kayak misah-misah gitu, nggak lebur gitu. Betul. Dan ketika mereka disatuin jadi satu grup besar tuh malah juga kayak ada yang satu deket sama siapa itu doang nih teman mainnya, yang satu sama siapa itu doang nih teman mainnya gitu. Cuman kayak gitu karena dulu aku EXO-L. Aku ngelihatnya mungkin karena kondisinya mereka juga kan banyak foreign kan. Iya. Sedangkan Shiny semuanya Korean kayak Iya, gitu. iya. Dan membernya sedikit nggak kalau Iya, lebih Iya, sedikit. maksud lebih gue, gampang. Maksud gue adalah poinnya kayak it takes time buat EXO untuk bonding gitu Betul. loh. Dan gue baru merasa EXO itu bonding sebagai brothers gitu. Gue merasanya itu ya setelah Foreignnya keluar. Iya, setelah foreignnya keluar, setelah Lee-nya jadi nggak aktif. Jadi mereka lebih punya ada kayak tapi itu inevitably harus terjadi karena mereka akhirnya punya stance kan, punya suara sendiri gitu. Mereka bisa ngelawan lah ibaratnya gitu. Dan ya, untuk butuh waktu juga sih. panjang itu juga terjadi di Shiny sih. Maksudnya mereka sendiri juga ngakuin kalau itu nggak terjadi dulu Iya, baru iya. sekarang ini mereka deket kayak Betul, gitu. betul, betul. iya. Karena juga ya
gimana sih lo harus bekerja sama remaja gitu kan. Iya, Betul, betul. di usia-usia remaja. Kita aja sesama teman-teman kantor di usia 20-an belum tentu akrab gak sih gitu. Di usia 20 iya gue kan? sadar kayak lu kok kuliah kan kayak temen apa ya ada sikut-sikutan gitu gak sih walaupun lu satu kelompok lah kayak apalagi masa-masa kita baru mulai untuk bisa ngerti kayak dia punya kehidupan yang berbeda, kayak dia punya kepribadian yang berbeda. Kayak gue sama Dita aja nih misalnya baru sekarang ini gitu, kayak gue tahu dia anaknya kayak gitu nih misalnya secuek itu, atau mungkin yang kayak kalau ngomong tuh suka nggak yang dipikir dulu gitu. Terus dia pasti suka kayak maklum lah gue kan cancer gitu, bisa kayak gue nggak paham mau lo cancer mau lo Sagittarius gue kan nggak tahu. gue kan INTP ya gue kan INTP gitu, lo pasti F ya kayak gitu, bodoh amat gitu. Tapi pada akhirnya gue bisa mengerti itu, dan benar proses itu yang pada akhirnya udah bisa kita lihat di Shiny udah di fase itu kayak berapa udah 16 tahun. Iya udah 16. Iya ya ampun Wow, udah kalau punya anak tuh udah mau masuk SMA iya ya. Masuk SMA. Timing dari umur Dan juga 13 loh. masih Iya, aktif kan Zaman-zaman Shiny. Taimin ngasih permen dong. Si rambut jamur ya. Iya, ke orang-orang kayak ayo dukung Shiny makanya. Kayak gue nggak merasa wow. kayak apa ya Taimin tuh kayak terlalu muda untuk debut, tapi ya gimana ya, kasihan sebenarnya kan umurnya 13 tahun. Iya. Kecil banget coy. Iya. Ya udahlah. Udah terlanjur. Terakhir nih buat kalian berdua yang Syawal tadi udah sempat ngasih tips buat ke Jepang dan segala macam. Gue penasaran sekarang Syawal itu kayak gimana sih? Aiming apa gitu. Enggak, maksudnya atmosfer di fandomnya tuh kayak gimana sih sekarang? Apa sih yang lagi rame, yang lagi di isu-isu sensitif apa gitu yang lagi kalian sedang hadapi sekarang? Kalau agak balik ya ceritanya. Ini alasan kenapa aku pun akhirnya ke Jepang sama Korea, karena Shiny nggak dibawa ke sini. Oh iya, sampai kemarin sempat ada petisi itu Betul, kan. yang akhirnya kita buat Gue nulis ke betul. artikelnya. I mean effort Syawal Indonesia tuh udah banyak ya. Kita punya ads di FX, which is it costs a lot. Yeah. Kita juga ngelakuin vote sama My Music Taste sampai My Music Taste-nya itu beneran datang ke kantor SM ngajak Shiny untuk ke Indonesia, dan itu belum kejadian. Karena jadi sebelumnya juga My Music Taste juga kan. iya, yang bawa SWC 5. Iya. Jadi yang kita mau kalau misalnya SM di sini mendengarkan, Pasti tolong ada yang denger, Dari tadi kita maki-maki SM. Gak apa-apa. tolong dibawa Shiny. Kata Minho ya waktu di Encore konser tuh Shiny SWC 7 bakal kejadian, please dibawa ke Indonesia, jangan skip kita karena kita di sini udah lama banget, terakhir ketemu kan di pas SWC 5 ya. Itu tahun berapa? 2017. Ya kan? Lama banget Ya kan? G-Expo itu masih G-Expo. Iya banget lagi. Kita ketemu loh Nat. Kereta-keretaan. Ada fotonya loh kita berdua. Jadi ya banyak yang minta itu sih, ya Kiki kesini kebetulan, Temin kalau misalnya mau ada world tour harus ada Indonesia, karena sebenarnya menurut aku nggak make sense ya, karena Spotify listener mereka tuh siapapun itu, member siapapun itu, even as a Shiny yang paling gede tuh Jakarta, Indonesia. Kenapa nggak dibawa ke sini? Why? Kenapa gue harus ke sana? Kayak gitu. Prioritasin Rise sama NCT dulu lah, gimana sih? Kan timnya beda, Oh iya, senternya beda. Udah beda center. Ya udah. Oke. Itu aja harapannya. Pasti datang gak sih, kan kita ganjil mulu 3, 5. Pokoknya itu ya SM ya, dibawa ya. Oh gitu. Selalu ganjil setiap kesini, jadi pasti. Yaudah, sih Nadia harus. ada Kalau aku pesan-kesan. sama sih, Sama karena ya? emang ya pastilah pengennya kan lihat mereka di sini ngomong Mnet pakai bahasa Indonesia, udah lama juga kan ya nggak ketemu gitu. Terlepas dari apapun itu ya, semoga ada promotor yang the best yang mau bawa ke sini, karena emang masih banyak kok fansnya gitu kan. Malah kita juga udah berusaha sebaik mungkin ya, semoga kejadian. Ya. Ayo promotor selain yang nitipin tas itu ya. Iya, Kalau selain bisa tas PVC. jangan yang promotor Iya. tas Kalau PVC. bisa jangan promotor tas PVC karena gue gak mau beli, tapi gue pengen nonton Shiny. Iya. Ih, gue seumur-umur nih belum pernah liat Shine. Gue pernah 2 kali. Harus sih Kak, karena kalau banget. aku nggak, ini bias banget ya karena aku yang ngomong, cuman bener-bener Shiny tuh udah bagus dengan apa yang mereka lakuin, nyanyi, nari, cuman mereka tuh bener-bener ngelakuin performance as their life depends on it gitu loh. Iya. Ini kalau gue nggak perform kayak gini Besok nanti kiamat. Betul. Iya. Gue tuh kayak, gue pengen liat Temin sih. man ini day 3 konser lu bisa chill, gue fans lu, kayak mereka keren banget sih. Kita doakan yang terbaik ya, semoga sini. Semoga bisa kesini ya, amin. Amin. Wah, ini obrolan yang sangat berdaging hari ini. Dah, Terima seru kasih banget, ya. buat Nadia dan juga Ara udah mau main-main ke studio kita. Dan buat teman-teman yang
pengen mendengarkan konten-konten kita lebih banyak bisa follow kita di Spotify di @kekoreaan apa? Kok Spotify? Apa sih Spotify kita? Emang ada Spotify kita podcast kekoreaan. podcast Koreaan. Iya. Search doang nggak ada. Search doang ya. Iya, search doang. Di traktir.id/kekoreaan. Bener kan? Iya, kekoreaan.id. Udah lama nggak ada kawan. Gak ada kawan, lupa. Sama Follow di IG Instagram. ya. Kalau misalnya kalian juga ada yang mau kayak Nadia sama Ara yang mau cerita-cerita, ada Aku abis nonton Rise nih. minimal yang nonton di Eropa ya sekarang ya. Atau enggak nonton konser di Amerika. Enggak kan. Rise kan ada yang Amerika Tour kan ya. Iya. US like-nya ada kan ya. Ada iya. Enggak pokoknya apapun kalau ada punya cerita lah atau Boleh. spill atau enggak apa gitu. Boleh. Misalnya ngelihat Canyol pernah gebrak meja ada saksi mata. ya itu. Tolong ke kita ya. Kirim aja DM @kekoreaan_IG atau enggak ke Twitter kita @kekoreaan_twt. Terima kasih Ara dan Nadia atas waktunya, hujan-hujanan dari kesini. Oh, thank you. Seru banget ngobrol ya. Thank you juga. Thank you Ara. Sampai Sampai ketemu di episode selanjutnya. Lanjutnya. Annyeong. Annyeong.